tinggal menatap di depan mata, enggak banget ya tahun depan UTBK-nya. Tapi teman-teman juga harus tetap semangat. Oke, teman-teman, aku mau ngucapin selamat datang di kelas Bersinar Project di sore ini jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini kalian udah ada di kelas bahasa Inggris dan sore ini kita bakal ngebahas bareng dan belajar bareng salah satu materi yang sangat penting dan bakal banyak keluar di ujian-ujian UTBK dan khususnya di beberapa ujian mandiri masuk perguruan tinggi, khususnya di UTU UGM ini materinya banyak banget keluar pas aku ikutin UTU UGM. Oke teman-teman, aku mau lihat muka kalian dong. Kalau misalnya kalian ada yang bisa dan nggak ada gangguan sinyal tuh bisa on cam biar aku juga semakin semangat ngajar kalian dan kalian juga semakin semangat belajarnya. Bisa banget on cam. Hai Naomi. Hai. Teman-teman yang lain ada yang bisa on cam nih? Lagi? Sebelum kita mulai kelas, aku mau nanya dong kabar kalian ini gimana? Hai Sabila. Baik. Iya, alhamdulillah ya baik. Semoga selalu sehat ya, supaya kita bisa bertempur menjalani UTBK. Oke, mungkin halo Kak. Naomi, mohon maaf ya, puji Tuhan tidak baik. Kenapa Naomi stres ya persiapan UTBK? Gitulah Kak. Oke, mungkin aku langsung mulai aja ya, karena ini partisipannya sudah lumayan dan supaya juga kita cepat nanti. Oh ya teman-teman, ada spoiler dikit, bakal ada games di akhir materi ini, jadi stay tune sampai akhir ya. Oke, aku share screen dulu sebentar. Teman-teman, mohon maaf ya, ini aku agak pakai topi ya, soalnya kayak bad hair day gitu, mohon maaf. Jadi kayak nggak mau terlihat, aku mau terlihat tetap badai walaupun bad hair day. Jadi aku pakai bucket hat. Aku share screen sekarang ya. Oke. Teman-teman bisa bantu aku. Ini udah terlihat belum ya di layar kalian? Ya Kak. Udah Kak. Oke. Sudah Kak. Oke, are you guys ready to start this material today? Apakah kalian sudah siap? Ready parah. Ready. Yes, I'm ready. Ready parah tuh. Oh my god, ya benar. Oh ya teman-teman, disclaimer sedikit, nanti aku mungkin agak ngomong juga dalam bahasa Inggris ya, karena kan kita di kelas bahasa Inggris, jadi kayak biar nggak sia-sia gitu lah kalau misalnya nggak pakai bahasa Inggris. Jadi let's start this presentation, shall we? Oke, teman-teman, aku mengucapkan selamat datang di kelas Bersinar Project di sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di kelas Bahasa Inggris. Kali ini, di sore ini kita bakal belajar bareng, sekaligus kita bakal main tentang materi di mata pelajaran Bahasa Inggris, yaitu conjunction. Conjunction itu dalam Bahasa Indonesia artinya konjungsi, teman-teman. Pasti kalian udahlah di pelajaran Bahasa Indonesia, di sekolah-sekolah itu kalian udah pernah dapat materi konjungsi di bahasa Indonesia. Kurang lebihnya itu bakal sama dengan conjunction in bahasa Inggris sama konjungsi di bahasa Indonesia. Tapi mungkin ada beberapa aspek ataupun hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut supaya kita bisa mengerti materi dari conjunction di bahasa Inggris ini. Oke, mengucapkan selamat datang karena aku semangat banget ketemu kalian, semangat banget ngajar kalian karena this is literally my class, my first class ever in Bersinar Project. So thank you for joining this class. And yeah, we should go next. Teman-teman udah tahu mau bahas apa, sekarang aku mau perkenalan diri dulu. Kenalin teman-teman, namaku Ikomang Restu ADM Surta. You are so welcome to call me Restu, or Kak Restu, atau Restu aja boleh, nggak apa-apa. Aku merupakan mahasiswa baru, a freshman in Communication Science, University of Gajah Mada. And yeah, beberapa fun fact juga dari aku pernah mendapatkan beasiswa untuk sekolah dan tinggal di Amerika Serikat selama setahun dengan program KLIAS program, dan I was hosted, aku dapat penempatan di Kansas, United States of America, dan aku domisilinya di Bali, teman-teman. Salam kenal ya teman-teman, bisa banget kalian di kolom chat tuh, aku Naomi Kak dari mana, Palembang gitu, biar makin rame nih kolom chatnya.
Boleh banget kalian perkenalan diri di chat, nanti aku baca satu-satu. Oke. Ini ya, kayak pengenalan singkat dari aku. Kalian bisa panggil aku Kak Restu atau Restu. Dan sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris conjunction di hari ini, aku mau ngingetin buat teman-teman boleh banget dicatat ataupun di screenshot PPT yang aku bakal share ke kalian. Dan kalian juga boleh banget, misalkan ada pertanyaan itu di kolom chat ditanyain nanti pada saat sesi Q&A, I will answer that with all of my capacity and also semampuku gitu. Oke teman-teman, let's start this class, shall we? The first one is pertanyaan sebelum kita masuk ke inti dasar dari materi ini. What is conjunction? Apa sih sebenarnya konjungsi itu? Jadi teman-teman seperti yang aku udah bilang sebelumnya, kalau misalnya konjungsi di bahasa Indonesia and conjunction in English is almost literally the same, hampir sama, teman-teman, tapi ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Jadi kita bisa lihat di sini, conjunction is a word that is used to link thoughts and ideas within a sentence. Jadi konjungsi itu adalah satu kata yang berguna untuk menyambungkan dua pikiran dalam satu kalimat. Gitu teman-teman. Ini tulisan yang oranye ini, kita bisa baca konjungsi berfungsi untuk menggabungkan dua gagasan ide dan pikiran dalam satu kalimat. Sama seperti kalau misalnya di bahasa Indonesia itu konjungsi ya seperti aku dan kamu, dannya itu konjungsi. Atau enggak, apakah kamu mau makan nasi goreng atau mie goreng? Ataunya itu berupa konjungsi teman-teman. Nah, jadi for your information, jadi konjungsi ini, conjunction in English, it's really important, especially in daily basis conversation. Ini sangat penting banget di kehidupan sehari-hari, khususnya kalau misalnya kalian mungkin hidup di negara yang berbahasa Inggris gitu, yang ngomongnya berbahasa Inggris. Karena pertama, in writing context, di dunia pertulisan di dalam bahasa Inggris itu conjunction itu akan memperlihatkan kalian, akan membuktikan kalian kalau misalnya memang tulisan kalian itu professional. Kalian itu memang jago nulis, ataupun memang kalian itu memang sangat berkompeten di Inggris. Jadi kalau conjunction itu salah satu cara gimana kalian bisa liatin ke native speaker or other people that you are really competent and you are really good in English. Gitu. Kalau misalnya in speaking context, kalau misalnya di speaking context itu, conjunction itu berfungsi untuk supaya kalian bisa terlihat lebih fluent, lebih sounds like native speaker, terdengar lebih seperti bule gitu, atau enggak orang native yang berbahasa Inggris gitu. Oke, contohnya aku mau kasih tahu ya. Misalkan di sini ada 3 contoh kalimat. Yang pertama nih, I like cooking, itu yang pertama. Yang kedua, I like eating, dan yang ketiga, I don't like washing dishes after work. Kalau misalnya kalian ngomong gitu ataupun nulis gitu di esai kalian, pasti di speaker bakal kayak oh my god, kayak kurang ahli nih gitu, kayak bakal ada penilaian tertentu kalau misalnya kalian nulis seperti ini. Ataupun kalau misalnya kalian ngomong ke native speaker, kayak native speakernya nanya, what is your hobby? What are your hobbies? Kalian misalkan jawab, I like cooking, I like eating, I don't like washing dishes afterwards. Itu kayak lebih gimana ya, kurang enak didengar gitu. But if you add conjunction in that sentence to combine all of those 3 sentences, itu akan terdengar lebih seperti bule gitu ya teman-teman, agak seperti native gitu, kayak kelihatan ahli banget. Jadi yang dari awalnya I like cooking, I like eating, I don't like washing dishes after work, kalian bisa terdengar lebih bule, lebih native speaker kalau misalnya kalian ngomong kayak gini. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes after work. Jadi kalian bisa digabungin itu supaya kalian terlihat terdengar dan esai kalian itu terlihat lebih bagus gitu. Jadi kalian bisa tahu ya teman-teman konjungsi. Aku nanya deh, ada yang tahu nggak ini konjungsinya yang mana? Bisa and sama But. Yes, benar Sama banget. Benar. Jadi konjungsinya itu and sama but. Jadi and itu salah satu konjungsi dan but itu juga sama setara dengan and konjungsinya. Kalau misalnya kita terjemahkan, aku suka banget nih masak dan makan, tapi aku nggak suka cuci piring setelah aku masak dan makan. Jadi washing dishes itu for your information itu adalah mencuci piring ya teman-teman. Jadi gitu. Jadi kayak fungsi conjunction in a nutshell itu kayak supaya kalian menghemat kata yang pertama,
Lalu kalian bisa terdengar like a native speaker or like a bule when you meet bule in beach maybe. Dan yang ketiga tuh supaya kalian terlihat lebih profesional and terlihat lebih really good in English gitu. Oke, next. Oke, tadi kita udah ngomongin apa sih pengertian dari conjunction? Untuk apa sih conjunction sebenarnya? What is like the function of conjunction itself? Jadi setelah ini kali ini Restu bakal ngejelasin ke kalian ada 3 tipe dari conjunction. There are 3 types of conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction. Coordinating conjunction. Yang kedua, correlative conjunction. Dan the last but not least, yang ketiga, subordinating conjunction. Jadi ada 3 tipe ya teman-teman. Di dalam mata pelajaran di bahasa Inggris itu, di grammar bahasa Inggris itu ada 3 tipe konjungsi. Kita bahas kayak previewnya aja, karena kita bakal mengulik lebih dalam nih apa aja sih contoh-contoh sama pengertian dari masing-masing dari konjungsi ini. Yang pertama, coordinating conjunction. Jadi coordinating conjunction itu bertujuan untuk menghubungkan 2 kalimat yang setara. 2 kalimat yang setara itu sama seperti contoh tadi. Aku suka makan dan aku suka masak. Itu artinya setara teman-teman. Kayak I like cooking and I like eating. Itu kan setara, itu sama juga strukturnya. Jadi salah satu contoh coordinating conjunction itu yang tadi kalian udah jawab, and gitu, dan. Jadi kalau misalnya digabungin, I like cooking and eating. Jadi gitu. Itu fungsi dari coordinating conjunction, menghubungkan 2 kalimat yang setara. Lalu the second one, correlative conjunction. Nah, correlative conjunction ini bertujuan untuk menghubungkan unsur-unsur yang berpasangan. Nanti kalian bakal dengar istilah kayak both, misalkan both Mr. Adi and Mr. Floral are teaching in University of Gadjah Mada. Jadi kayak bakal ada pasangan gitu. Kalian bakal nyinggung 2 orang, 2 benda, karena ini sifat dari correlative conjunction itu adalah menghubungkan unsur-unsur yang berpasangan. And last but not least, the third one, subordinating conjunction, itu tujuannya, atau kita pakai subordinating conjunction itu untuk menghubungkan anak dan induk kalimat. Jadi for a preview, anak dan induk kalimat itu bisa, kalau misalnya kalian pernah dengar ya, itu namanya independent clauses and dependent clauses. Jadi bakal ada kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri, ataupun bisa ada kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa ada anak kalimatnya. Itu nanti kita bakal bahas bareng-bareng di sana. Oke teman-teman, ini bisa dicatat ataupun di SS. Jadi ada 3 tipe conjunction ya teman-teman. Coordinating, correlative conjunction, and last but not least, subordinating conjunction. Okay, so we are going to talk, and we are going to discuss the first one is coordinating conjunction. Okay, let's go. Okay, ini teman-teman. Yang pertama, coordinating conjunction. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di layar itu, coordinating conjunction allow you to join words, phrases, and clauses of equal grammatical rank in a sentence. Jadi seperti yang udah tadi Restu bilang, kalau misalnya coordinating conjunction itu bertujuan untuk menggabungkan 2 kata, 2 ide, 2 gagasan yang memiliki level yang setara gitu, equal grammatical rank in a sentence dalam satu kalimat gitu. Dan di sini yang kedua, the most common coordinating conjunction are, jadi coordinating conjunction yang paling sering dipakai itu di dalam bahasa Inggris itu ada for, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 the most common coordinating conjunction when we use in English or when we talk with native speaker. Jadi ada for, and, nor, but, or, yet, and so. Dan ini ada jalan keledai. Kalau misalnya kalian yang lagi belajar TBK itu pasti senang banget. Kayak pokoknya aku mau pakai jalan keledai biar gampang ingat. Nah, terus tuh udah nyiapin 1 jalan keledai buat ngafal. Nggak ngafal sih, sebenarnya kayak buat kalian biar bisa nginget cepet aja kalau misalnya ditanya apa aja sih common coordinating conjunction, itu bisa disingkat dengan fanboys. Fanboys. Jadi fanboys itu stands for
and, nor, but, or, yet, and so. Jadi gitu ya teman-teman. Nih ada fanboys. Nih jalan keledainya pasti kalian suka lah. Jujur aku pas UTBK dan ujian mandiri itu kayak seneng banget pakai jalan keledai karena seampuh itu teman-teman. Kalau misalnya lagi blank tuh oh ya fanboys, oh my god, or, and, nor, but, or, yet, and so, and everything. Jadi kayak cepet aja ngingetnya. Dan supaya kalian semakin ngerti, ini ada beberapa contoh di bawahnya. Contoh dari coordinating conjunction, penggunaan coordinating conjunction. Yang pertama, the water was warm and not too cold, but I didn't swim. Aku harus ulangi lagi sekali ya. The water was warm and not too cold, but I didn't swim. Jadi kayak kalau misalnya ini nggak pakai conjunction ya teman-teman, ini bakal jadi kayak gini. The water was warm, titik. The water was not too cold, titik. And then I didn't swim. Jadi kalau misalnya kalian ngomong kayak ketiga kalimat itu pasti kayak terdengar tidak enak ya, mohon maaf kalau misalnya native speaker, kalau misalnya if you're talking with native speaker or if you are in a conversation with them, itu tidak terdengar lebih enak. But if you use conjunction, coordinating conjunction especially, kalian itu bisa pakai and dan but. The water was warm and not too cold, but I didn't swim. Itu artinya, well, airnya itu hangat loh dan nggak terlalu dingin, tapi aku tidak berenang pada saat itu. Gitu ya teman-teman. Bedakan juga pasti kalian udah ngerti lah kapan harus pakai and, kapan harus pakai but, itu kayak pasti udah ngerti lah, kayak itu udah nggak usah ajarin kalian lagi, pasti kalian udah ngerti, harus menjelaskan yang lebih dalam aja. And then the second and the next example, I would like a hamburger or a chicken burger for my dinner. Gitu. I would like a hamburger or a chicken burger for my dinner. Gitu. Jadi ada dua coordinating conjunction yang kita pakai di kalimat ini. Yang pertama or, dan yang kedua itu for. Gitu teman-teman. Bisa dicatat dulu atau bisa di SS langsung. Terus sambil nge-review kalau misalnya coordinating conjunction itu fungsinya untuk menggabungkan dua gagasan ide atau dua kalimat yang memiliki level setara gitu. Dan jalan keledai untuk mengingat coordinating conjunction yang paling common, yang paling umum sering digunakan itu dengan pakai fanboys. Fanboys. For, and, nor, but, or, yet, and so. Gitu teman-teman. Oke, next. Ya, jadi itu aja guys ternyata materi dari coordinating conjunction. Jadi kayak ya udah fungsinya tuh untuk menggabungkan dua kalimat aja dalam menggabungkan dua gagasan yang setara dalam satu kalimat. Itu aja fungsinya. And these are some of examples of coordinating conjunction that you can use or that you can see from your screen. Jadi ini udah berurutan ya teman-teman, kayak for, and, nor, but, or, yet, dan lain-lain. Kita bisa lihat nih, for. Ini will listen eagerly for he brought news of our families. Terus ada and atau dan gitu ya dalam bahasa Indonesianya. She didn't speak to anyone and nobody spoke to her. Gitu. Jadi kayak dia tuh nggak ngomong sama siapa-siapa, tapi dan orang-orang juga nggak ngomong sama dia. And nobody spoke to her. Habis itu ada nor. I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. Jadi nor ini teman-teman for your information mungkin kalian agak nggak pernah dengar ataupun pernah dengar dan nggak ngerti apa artinya. Nor itu sama kayak or, tapi nor itu bersifat negatif teman-teman. Nor itu bersifat negatif. Kenapa kita tahu itu negatif? Karena kita bisa lihat dari kalimat pertama nih. I don't expect children to be rude. Jadi kayak aku tidak mengharapkan, itu kan udah negatif teman-teman. Aku tidak mengharapkan anak-anak itu menjadi kasar gitu misalkan. Rude itu kasar lah atau ya kasar. I don't expect children to be rude gitu. Nah, dia nambahin nor ini artinya juga I don't expect to. Jadi dia nggak expect juga. Nor do I expect to be disobeyed gitu. Jadi dia juga tidak mengharapkan anak-anak itu untuk melanggar peraturan. Disobey itu artinya melanggar peraturan ya teman-teman, melanggar gitu. Jadi memang nor itu tujuannya itu kayak
sama seperti or, tapi itu fungsinya negatif. Dan di mana-mana kalau misalnya udah nor itu pasti strukturnya itu hampir sama kayak gini. Nor do I expect, or nor does she expect, or nor am I pretty gitu misalkan. Jadi kayak selalu gini strukturnya. Gitu ya teman-teman penggunaan dari nor. Habis itu ada but, tetapi. Gampang lah nih. They rushed to the hospital, but they were too late. Jadi kayak rush itu terburu-buru ya teman-teman. Mereka itu terburu-buru loh pergi. Mereka sudah terburu-buru pergi ke hospital, ke rumah sakit. But tetapi mereka terlambat gitu. Misalkan lagi bawa pasien, jadi tidak dapat ditangani karena mereka terlambat. Jadi kayak they rushed to the hospital, but they were too late. Tapi mereka terlambat. Yang kedua, yang selanjutnya ada or. Or ini dalam bahasa Indonesia artinya atau. Gitu. Contohnya itu, I will go shopping, or I will go camping. Gitu. Jadi kayak dia nanya kayak, aku bakal shopping nih, aku bakal belanja di mall, atau aku bakal camping sama teman-teman. Kayak or atau. Gitu. Gampang lah, pasti teman-teman tahu. Habis itu ada yet. Yet itu penggunaannya itu kalau misalnya in a daily basis conversation with native speaker, yet itu hampir sama kayak but teman-teman. Tetapi gitu. Kita bisa lihat dari contohnya ini. Kelly was a convicted criminal. Kelly was a convicted criminal. Yet many people admire him. Jadi Kelly Kelly pernah tersangka kriminal. Kelly pernah tersangka kriminal. Tetapi banyak orang memujinya, admire, kayak ngefans sama dia gitu. Jadi ya itu hampir sama penggunaannya sama but gitu. Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him. Gitu. Misalkan contoh yang lainnya teman-teman, Restu have been doing diet since August, yet his body is not transforming yet. Gitu kayak yet his body is not transforming. Jadi kayak Restu udah melakukan diet sejak Januari gitu, tetapi bodinya belum transformasi secara besar gitu. Yet his body is not transforming gitu. Jadi yet itu sama kayak but gitu sih teman-teman. And last but not least, so pasti kalian tahu lah. I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. Jadi kayak aku tadi lapar loh gitu. Jadi aku buat sandwich gitu. Jadi gitu ya teman-teman kayak conjunction fanboys and the example in a nutshell. And seperti yang kalian bisa lihat di kiri bawah itu, now make your own sentences. Aku pengen 3 volunteer dari sober dong buat raise hand atau on mic buat kalimat, pilih satu conjunction dan nggak boleh sama ya, ketiga-tiganya nggak boleh sama conjunctionnya, dan kalian buat kalimat dan kalian ngomong on mic gitu. Ayo dong teman-teman, ada yang mau on mic nggak? Kita belajar bareng di sini. Jangan takut salah karena kita masih belajar. Terus itu pun masih belajar. Yuk, ada yang mau on cam atau mau raise hand? Yes, you go girl. Oke, coba dong Calila Putri, boleh volunteer pertama. Yang mana ya? Bingung milihnya. Bebas. Oh, bebas. Bebas. Oh, yang but aja. Oke. Santai. Tidak dipikir. Ini aduh grogi. It's okay, nggak apa-apa, santai. Ada 4 guys. She ate too much, but she didn't even feel hungry. Okay, she ate too much, but she didn't even feel hungry. Hungry or full nih maksudnya? Calila, dia makan banyak, tapi dia nggak merasa lapar atau warak atau kenyang. Yang mana nih? Yang pertama. Bisa diulang lagi? Oh,
Aduh, she It's ate too okay. much, Uh-huh. but she didn't even feel hungry. Okay, yes, itu benar banget. She ate too much, but she didn't even feel hungry. Jadi kayak dia makan banyak, tapi nggak lapar dianya, tapi makan banyak kayak gitu. Okay, thank you so much, Shalila. Kayak thank you for being the first volunteer, and we're going to move on to our next volunteer, maybe Rahmalia. Sorry. Dear Hamalia. Halo, Medi. Hello, I'm sorry I can't turn on my camera. It's okay, you're fine. Mau pilih yang mana? Nor. Nor, oke. Santai, tidak dikejar guys. I won't go for a walk nor for swimming. Oh yes, benar banget. I want go for a walk nor for swimming. Jadi kayak aku mager nih ya, aku nggak mau jalan-jalan, or aku mau swimming, berenang gitu. Benar banget Medi. Thank you so much for being a volunteer. Next, Thank you, Kak. yuk. Next kita bakal ke Halwa. Yes, Halwa. Hai Halwa. Hai. Yes, Queen. Ayo mau pilih yang mana? Oke, aku pilih yang end. Okay. The most basic. Thank you. I love dancing and playing tennis. Okay, yeah, that is okay. Yeah, that is like that is like the simple but yang paling kalian bisa ngertiin itu dengan cara hobi kalian gitu. You love dancing and playing tennis. Thank you so much for being a volunteer, Halwa. Nice to see you and nice to know you. Oke teman-teman, ini buat Stephanie, Jay, and Kevin itu bisa next ya nanti karena kita bakal banyak ngomong. Ini kan masih coordinating conjunction karena kita bakal ada correlative conjunction and subordinating conjunction. Jadi kayak kalian bisa jadi volunteer di sana. But thank you so much for being a volunteer tadi teman-teman. Tadi kita udah punya 3 kandidat, 3 volunteer yang udah ngasih contoh dan aku harap kalian juga sama-sama ngerti di sini coordinating conjunction itu terdiri dari fanboys dan bertujuan untuk menggabungkan 2 gagasan dalam satu kalimat yang setara. 2 gagasan yang setara dalam satu kalimat. Gitu ya teman-teman. And yeah, we're going to be discussing and talking next about correlative conjunction, the second one. Wait a second. Okay. Yang kedua teman-teman, ada correlative conjunction. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian, as you guys can see from the screen that you're facing right now, the correlative conjunction is one that is used in a pair. Jadi pair itu artinya berpasangan dan korelatif dan konjungsi korelatif ini digunakan untuk menggabungkan kayak 2 gagasan yang berpasangan gitu teman-teman. Seperti yang kalian lihat di teks yang oranye ini, dipakai untuk menghubungkan unsur-unsur yang berpasangan. Contohnya ya, not only, but also, both, and, either, or. Jadi kayak itu kayak jadi satu ini ya teman-teman. Ini ceritanya jadi satu konjungsi nih. Not only bla bla bla, but also bla bla bla. Gitu. Jadi ada both bla 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 and bla bla bla. Either bla 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 or bla bla bla. Jadi kayak aku mungkin mau kasih informasi juga ya di both ini. Jadi when are you using both? Jadi jadi saat kalian menggunakan both itu, saat kalian itu disandingkan, asik disandingkan banget nih. Kayak kalian tuh berhadapan dengan 2 pilihan. Kayak ada 2 pilihan gitu. To be honestly for dinner, I want to eat both of nasi goreng and mie goreng gitu. Jadi kayak for dinner aku mau makan keduanya, nasi goreng dan mie goreng. So, both of nasi goreng and mie goreng gitu. Both nasi goreng and mie goreng gitu misalkan. Atau enggak kalian bisa juga pakai gini. Both my mother and my father love me so much. Jadi kedua orang ibuku dan ayahku itu love me so much, kayak mencintaiku, kayak sayang padaku gitu ya. Jadi kayak both of my father and my mother love me so much. Jadi both itu untuk berpasangan gitu ya teman-teman. Gitu. Either, kalau misalnya either itu
karena ada or di sini teman-teman. Tadi kan ada and tuh artinya keduanya. Kalau either itu salah satunya. Either karena ada or itu kan atau. Jadi itu artinya pilih salah satu aja. Tetapi kalian tetap di sini disandingkan oleh dua pilihan yang berpasangan gitu. Misalkan, for dinner, I think for dinners tonight, I want to eat either of nasi goreng or fuyung hai gitu misalkan. Jadi kayak untuk malam ini kayaknya aku mau makan nasi goreng atau enggak fuyung hai gitu, kayak either nasi goreng or mie goreng gitu. Jadi kayak misalkan contohnya gini lagi. I think I will go to that concert either with my dad or with my friend Kylie gitu misalkan. Jadi kayak aku bakal ke konser itu mungkin sama ayahku atau enggak temanku Kylie gitu. Jadi either itu antara salah satunya, both itu baru keduanya. Gitu ya teman-teman. Biar tambah ngerti nih, ini ada contoh the examples like I memberikan kalian two kind of examples supaya kalian lebih ngerti kayak how do we use correlative conjunction. Yang pertama, both Kendall and Kylie are such an example of a good influencer. Both Kendall and Kylie are such an example of a good influencer. Gitu. Jadi kayak Kendall dan Kylie ini memang memang keduanya itu contoh yang bagus sebagai influencer yang ahli gitu misalnya. Kayak there are a good influencer gitu. Jadi cara ngomongnya itu kayak both Kendall and Kylie. Jadi keduanya Kendall and Kylie itu memang such a good influencer gitu teman-teman. Selanjutnya kita pakai yang not only ya gitu. My mother is not only good at speaking English but also speaking Japanese. Ulang lagi sekali. My mother is not only good at speaking English but also speaking Japanese. Jadi kayak my mother nggak cuma bagus ngomong bahasa Inggris, tapi dia juga pinter kayak ngomong bahasa Jepang dengan bagus gitu. Itu kan ada berpasangan tuh speaking Japanese and speaking English gitu. Jadi my mother is not only good at speaking English, ibuku nggak cuma bagus ngomong bahasa Inggris, but also speaking Japanese. Dia juga bagus nih ngomong bahasa Jepang. Gitu teman-teman. Oke, ini bisa kalian catat dan atau bisa kalian SS sambil aku ngerangkum lagi. Kalau misalnya correlative conjunction itu digunakan untuk menggabungkan unsur-unsur yang berpasangan. Gitu. Misalkan both Kendall and Kylie, kan dua unsur tuh Kendall and Kylie. Terus good at speaking English and also but also speaking Japanese. Jadi kayak dua unsur juga tuh, speaking English and speaking Japanese. Gitu. Yuk kita next. Nah ini dia, kita bakal ngomong lagi nih teman-teman yang tadi udah raise hand volunteer, because here's are some example of correlative conjunction that you can use in a daily basis or saat kalian buat esai ataupun saat kalian jawab ulangan ini kalian bisa pakai ini. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya, baru kita nanti speak up. Okay, first conjunction is both and. Jadi kayak seperti yang aku sudah bilang tadi, itu both itu kayak mencakup keduanya. The example, the company deals in both hardware and software. Jadi perusahaan tersebut itu deals itu kayak apa ya? Kayak mengurus gitu modelnya lah. Perusahaan itu mengurus hardware dan software juga. Gitu. Jadi kayak keduanya, hardware and software. Because both itu pasti selalu and. Itu keduanya. Jadi dia mengurus keduanya, hardware and software. Gitu teman-teman. Lalu yang kedua, either. Either seperti yang aku udah bilang tadi, either itu antara satu dari dua pilihan ya teman-teman. Contohnya nih, I will eat either carrots or peas for dinner. I will eat either carrots or peas for dinner. Gitu. Jadi kayak aku bakal makan antara carrot, kentang, atau enggak peas for dinner gitu. Jadi kayak dia bakal aku nggak tahu nih mau makan apa, antara makan carrots or peas untuk makan malam nanti. Gitu kayak satu, karena kata kuncinya itu di or teman-teman. Nih or. Kalau misalnya both itu and. And itu dan itu kan artinya keduanya, or itu artinya salah satu. Gitu.
Yang selanjutnya, neither bla 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 nor gitu. Neither itu nor. Yang tadi aku udah bilang kan teman-teman, nor itu kan sama kayak or tapi negatifnya. Gitu. Natalie likes neither milk nor cream cake. Gitu. Natalie likes neither milk nor cream cake. Jadi kayak Natalie ini, dia tuh pertama jangan kekecoh sama likes-nya ya teman-teman, tapi kalian fokus sama neither or either-nya nanti. Jadi kayak Natalie, dia itu nggak suka minum susu, dan dia karena nor kan negatif itu, dan dia nggak juga suka cream cake gitu, cream kue gitu. Jadi kayak Natalie likes neither milk nor cream cake. Ini versi negatifnya teman-teman. Kalau misalnya positif, kita bisa ganti aja neither nor jadi either or. Natalie likes either milk or cream cake gitu. Jadi kayak Natalie dia tuh suka milk atau dia juga suka cream cake tuh. Jadi kayak neither nor sama either or itu positif negatif aja. Gampang kok kalau misalnya kalian ngerti. Weather. Yang selanjutnya ada whether bla 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 or the example. Do you care whether we have noodles or rice for dinner? Whether itu kayak antara gitu ya teman-teman. Kayak whether itu dalam bahasa Indonesianya tuh penggunaannya tuh kayak antara. Whether or. Kayak kamu nanti mau makan apa sih for dinner? Kayak do you care whether kita bakal makan mie atau nasi for dinner gitu ya. Do you care whether we have noodles or rice for dinner gitu. Contoh lainnya, do you also care whether we are going to mall for shopping or swim in the swimming pool on weekend gitu. Jadi kayak kamu mau antara pergi ke mall atau ke kolam renang nih buat berenang on this weekend gitu, kayak whether or gitu teman-teman. Habis itu selanjutnya not only but also. Ini contoh yang tadi ya, yang ibunya pintar bilingual itu, yang Jepang sama bahasa Inggris, kayak he not only studies hard but also works well. He not only studies hard but also works well. Jadi kayak dia tuh nggak cuma belajar keras aja, tapi juga dia bekerja dengan baik. Kayak not only, nggak hanya, but also dia juga gitu. Kayak dia juga, kayak dia itu nggak cuma belajar keras, but also works well. Misalnya, contoh lainnya, he not only studies hard for UTBK, but also he prays every day to his God. Gitu. Jadi kayak dia nggak cuma belajar keras aja pas UTBK, but also, tapi juga dia berdoa kepada Tuhannya. Gitu. He not only studies hard, but also works well. Next, such that. Such itu kayak sangat gitu. Sangat, that itu artinya juga sambungannya ya teman-teman. Contohnya aja ya, biar gampang. It's such a tiny kitchen. It is such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. It is such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. Jadi kayak such itu kayak sangat ya, kayak sebuah gitu, kayak itu merupakan sebuah kitchen yang sangat kecil, itu merupakan sebuah dapur yang sangat kecil, such a tiny kitchen that I don't have, maka dari itu aku nggak perlu bersih-bersih banyak untuk membersihkan dapur tersebut gitu. Dan for your information teman-teman, kalau misalnya kita pakai such, setelah such itu harus ada a, such a or such an gitu. It is such a big house. It is such a sweet apple. It is such a great present for me. It is such a nice presentation for all of the whole class. You are such a beautiful girl, to be honest. Okay? You are such a, or you are such an, or you are such an amazing children to your parents. Gitu. Pakai a or n ya gitu teman-teman. Kalau misalnya pakai such di depannya. Gitu. Habis itu ada scarcely.
sama ini jarang sih teman-teman aku dengar, tapi kalian bisa catat juga kalau misalnya kalian mau, siapa tahu kalian ketemu nanti kan di UTBK. No sooner, no sooner ini juga jarang dipakai, tapi pernah kayak beberapa occasion, kayak beberapa kejadian aja dipakai kayak no sooner did he enter the room then he saw a snake. Jadi kayak tidak lama setelah dia enter the room, masuk ke kamar atau sebuah ruangan, dia melihat sebuah snake, dia melihat sebuah ular. Gitu. No, kayak scarcely when sama no sooner than itu kayak jarang dipakai. Tapi kalau misalnya kalian ngerti atau at least kalian ngerti aja supaya nanti kalau misalnya siapa tahu ketemu karena soal UTBK dan mandiri serandom itu kalian bisa jawab dan kalian ngerti gimana cara penggunaannya. That is like the conjunction and the example of correlative conjunction. Agak banyak ya teman-teman, tapi ini yang aku blog ini sampai such that ini kayak benar-benar kalau misalnya kalian ngomong sama native speaker or kalau misalnya kalian nulis lagi jawab soal dan kalian ngerti conjunction ini, kalian tuh bakal mudah dan saat ngomong tuh kalian terdengar lebih gimana ya, native speaker lebih terdengar bule gitu, ada kayak bule cinta Laura gitu. Jadi itu teman-teman, dan kita bakal ngomong bareng lagi nih. Now make your own sentences. Aku butuh volunteer buat teman-teman, beberapa teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada lebih dari 3 boleh ya. Mungkin kalau misalnya 3 dulu deh teman-teman. Ada nggak yang mau buat contoh kalimat dari conjunction ini deh sampai such that aja. Sampai such that aja. Bisa raise hand. Banyak banget. Ya ampun. Banyak banget. Sabar ya. Duh, aku semangat banget. Kalian kok semangat banget sih? Ya dong, harus semangat. Abigail. Ayo, Abigail. Halo, Kak. Halo. Mau yang mana nih? So I'll give the example of such that. And the example is, the girl spoke with such passion that all listeners were moved to tears. Bisa diulangin lagi? Putus-putus di aku, sorry. Alright, I'm sorry. The girl spoke with such passion that all listeners were moved to tears. Oke, good job Abigail. Itu ya teman-teman, contoh dari such that yang udah dibilang sama Abigail. Selanjutnya aku mau ke Kevin. It's not only me who want to be a Hogwarts student, but also many people want to be. Oke. Kayaknya Potterhead nih, mohon maaf Kevin ya. House-nya apa boleh tahu? Aku Gryffindor. Anyway, but yeah, kayak it's not only me who wants to be a Hogwarts student, but also a lot of people wants to be a student of Hogwarts school gitu. Jadi kayak nggak hanya aku aja yang pengen jadi murid Hogwarts, but banyak orang juga yang pengen jadi murid di Hogwarts. Okay, thank you so much Kevin. That is such an amazing example. Selanjutnya maybe Rahmalia. Ya, Kak. Hai, mau pilih yang mana? Both. Both, okay. Boleh, silahkan. She is both intelligent and beautiful. Oh, okay, good. She is both intelligent and beautiful. Jadi kayak dia, kita menuju cewek ya, dia itu cantik dan intelligent. Dia tuh cantik dan pintar. He is both intelligent and beautiful. Thank you so much, Medi. That is such an amazing example. Kita lanjut ke Stephanie. Hi, Stephanie. Hi, Kak. Halo, mau pilih yang mana? I want to make a sentence about either and or. Okay, either and or. Take your time. You can travel to Bali either by bus or by plane. Okay, that is such a good example as well. Jadi kayak you can travel to Bali either with bus or plane. Jadi kamu bisa pergi ke Bali dengan menggunakan bis atau naik pesawat gitu. That is such a good example. Good job Stephanie. Lanjut, next move on to Sarah. Hi Sarah. Nggak jadi Sarah? Hai Kak. Oh jadi, ya. Halo. Mau pilih yang mana? Nggak apa-apa sama deh kalau misalnya nggak ada kalimat lagi. Mau pilih yang weather Kak. Yang mana? Weather. Weather, oke, boleh.
I don't know whether I have returned his book or already lost it. Oke, jadi si Sarah nih nggak tahu ya guys kalau misalnya dia udah ngembaliin buku atau dia udah ngilangin bukunya. Jangan ditiru guys. Nih, ya. But anyway, thank you so much for all of the volunteers that have given the example for both of conjunction and the example itself. Jadi aku harap kalian ngerti bareng-bareng ya gimana cara kalian itu make the conjunction and also kalian buat suatu kalimat dari conjunction tersebut. Gitu. Teman-teman ini bisa dicatat, kalian bisa catat conjunctionnya dan kalian bisa buat contoh kalimatnya itu berdasarkan keinginan kalian, nggak harus manut banget sama ini. Jadi kalian bisa pakai contoh-contoh kalian supaya kalian itu lebih mengerti gimana sih cara make correlative conjunction di beberapa konjungsi ini. Gitu teman-teman. Bisa dicatat dan bisa di-SS. Jadi correlative conjunction itu, aku ulangi lagi sekali, berfungsi untuk menggabungkan unsur-unsur yang berpasangan gitu. Jadi ada dua, highly and candle gitu. But with bus or with plain gitu. Beautiful and intelligent, itu kan jadi kayak dua unsur gitu teman-teman. Dan fungsi dari correlative conjunction itu menggabungkan dua unsur tersebut dalam satu kalimat. Okay, next, the last but not least conjunction is subordinating conjunction. Okay, prepare yourself ya teman-teman, ini kayak agak ada dua slides gitu, but it's going to be fun I think, because ini kayak gampang dan kalian bisa terapin ini di kehidupan sehari-hari. Okay, jadi yang ketiga kita ada subordinating conjunction. Jadi kayak seperti yang kalian, as you guys can see from your screen, that subordinating conjunctions join independent and dependent clauses. Aku ulangi lagi sekali. Subordinating conjunctions join independent and dependent clauses. Jadi subordinating conjunction ini bertujuan untuk menggabungkan independent clauses dan dependent clauses. Jadi bertujuan untuk menggabungkan independent klausa yang independent dan klausa yang dependent. Independent itu yang dapat berdiri sendiri dan dependent itu yang tidak dapat berdiri sendiri teman-teman. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Kita lanjut ke subordinating conjunction itself. Jadi subordinating conjunction can signal a cause and effect, relationship, a contrast, or some other kind of relationship between the clauses. Jadi subordinating conjunction itu bisa memperlihatkan kita kalau misalnya di kalimat tersebut itu ada hubungan sebab akibat, ataupun ada hubungan yang kontras, yang positif dan negatif, dan ada juga hubungan antara klausa tersebut gitu. Jadi ini ada beberapa common subordinating conjunction. Common yang sering digunakan subordinating conjunction itu ada because, since, as, although, though, while, and whereas. Jadi kayak ada because, since, as, although, though, while, whereas gitu. Jadi ini bisa di SS dulu. Next kita bakal ngejelasin apa sih joint independent, apa sih independent and dependent clauses. Itu aku bakal jelasin biar supaya kita ngerti. Karena independent and dependent clauses is like are the most important things in subordinating conjunction. Oke, aku next ya teman-teman. Nah ini dia. Mohon maaf agak gitu ya di sini kayak rame gitu, tapi nggak apa-apa. Lanjut. The independent clause could stand alone as a sentence, but the dependent clauses depends on the independent clause to make sense. Jadi teman-teman kalau misalnya di bahasa Indonesia kan, the independent clauses itu bisa berdiri sendiri. Could stand alone, independent. Namanya juga independent gitu, kayak bisa sendiri, kayak she's such a independent woman. Dia tuh kayak wanita yang independen gitu. Jadi independent itu cara ngafalnya ya udah independent artinya mandiri. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Could stand alone as a sentence. But kalau misalnya dependent clause itu dia itu tergantung sama independent clauses-nya. Jadi selain dependent clauses itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Fungsi dari dependent clauses itu fungsinya untuk kayak membuat independent clauses itu semakin make sense, semakin kayak oh jadi artinya ini, oh dia nggak gitu artinya ini. Kita langsung ke contoh aja ya teman-teman biar langsung ngerti. Contohnya,
I will pick you up at 9 o'clock after I finish my job. I will pick you up at 9 o'clock after I finish my job. Oke, jadi independennya di sini itu I will pick you up at 7 o'clock. Kenapa ini independent? Karena coba kalau misalnya ini kita hilangin teman-teman. I finish my job. Sama after I finish my job. After I finish my job. I will pick you up at 9 o'clock. Itu masih bisa berdiri sendiri kan teman-teman? Kayak masih bisa, oh ya, kayak kita bisa ngerti apa dari I will pick you up at 9 o'clock. Oh, aku bakal jemput kamu jam 9 o'clock, jam 9 pas gitu. But kalau misalnya kalian buat ngira kalau misalnya I finish my job itu independent, itu kurang jelas ya teman-teman. Karena I finish my job itu kayak I finish my job. Apa? Kayak ya udah apa gitu, kayak apa ya, kayak ngegantung gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya I will pick you up at 9 o'clock itu kan kayak oh iya aku bakal jemput kamu jam 9 nih, jam 9 pas gitu. Jadi yang termasuk independent itu ini karena dia berdiri sendiri. Nah, fungsi dari dependent clause di sini I finish my job itu untuk menerangkan kapan kayak habis ngapain kamu jemput aku gitu. Selain jam 9 itu kapan sih kamu mau jemput aku? Ya, after I finish my job, setelah aku menyelesaikan tugas-tugasku. Jadi seperti yang tertulis di sini teman-teman, depends on the independent clause to make sense gitu. Kalau misalnya di sini kan I will pick you up at 9 o'clock gitu. Pasti ada beberapa pertanyaan. After what? What did you do before 9 o'clock gitu. Oh, jadi buat make sense supaya kayak lebih nyambung dan kayak nggak abstrak gitu supaya kalian makin ngerti. Oh, after I finish my job. Oh, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku gitu. Nah, kalian udah tahu independent clauses-nya I will pick you up at 9 o'clock and dependent itself is I finish my job. Itu conjunction-nya itu ini after. Jadi seperti fungsinya subordinative conjunction itu menghubungkan independent clause and dependent clause. Dia tuh kayak menghubungkan gitu teman-teman. Dan ini fungsinya udah pas banget. Dia menghubungkan I will pick you up at 9 o'clock dan menghubungkan I finish my job. Gitu. Semoga ngerti ya teman-teman. Itu kayak gampang sebenarnya, tapi mungkin aku yang agak belibetan dan kecepatan itu bilang ya teman-teman kalau misalnya aku kecepatan ataupun kurang dimengerti, dan kita diskusi bareng. But kita lanjut dulu dan selanjutnya nih. Ada ketentuan selanjutnya teman-teman. It has to be part of dependent clause, but dependent clause can come before the independent clause. Jadi kayak konjungsinya itu harus menjadi bagian dari dependent clause. Konjungsi harus menjadi bagian dari dependent clause. Nih, after I finish my job. Nah, after-nya ini kan menjadi bagian dari I finish my job gitu. Nah, mungkin lah after I will pick you up itu nggak mungkin. After I finish my job. Jadi kayak it has to be part of dependent clause, but the dependent clause can come before the independent clause gitu. Jadi ini kita boleh tukar teman-teman. Dependent boleh di depan, independent boleh di belakang. Tapi ada ketentuan lagi. If the dependent clause comes first, kalau misalnya dependent clauses-nya di depan itu harus diisi koma. Use a comma before the independent clause. Kita harus isi koma. Dan after, kalau misalnya dependent-nya udah ke depan, itu after-nya juga ikut ke depan karena after itu bagian dari dependent. Nih, it has to be part of the independent clause gitu. Kalau misalnya kita balik ini teman-teman, balik yang ini, itu jadinya after I finish my job, I will pick you up at 9 o'clock gitu. Jadi kayak bisa dibolak-balik, tapi ingat aja penempatan komanya. Yang pertama tuh I will pick you up at 9 o'clock after I finish my job. Habis itu kalau misalnya dibalik, after I finish my job, I will pick you up at 9 o'clock. Gitu. Ini ada contoh lagi ya teman-teman. Nih contohnya di bawah. When he was sleeping, someone yelled pocket in front of his house. Pocket, gitu teman-teman pasti kayak nggak familiar, pasti kayak familiar banget sih. When he was sleeping, someone yelled pocket in front of his house. Teman-teman ada yang tahu nggak yang mana conjunction-nya ini? Ayo bisa langsung. Yes, benar banget Novia. Yes, queen. Period. Jadi kayak benar Novia ya. Conjunction-nya itu when. When he was sleeping, someone yelled pocket in front of his house. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya dibalik, ada yang bisa balik nggak nih, teman-teman?
kayak in the dependent clauses-nya itu after independent clause. Ada yang bisa balik nggak? Yuk langsung on mic. Apa nih? Zahran, go. Someone yelled peck in front of his house when he was sleeping. That's right, 100% for you. Jadi benar banget ya teman-teman, kayak pas dia tidur nih, ada orang yang ngomong paket kayak di depan rumahnya gitu. Kita bisa balik juga, ada orang yang teriak paket di depan rumahnya saat dia tidur. Itulah teman-teman bisa dibalik dan ingat banget penggunaan komanya. Jadi itu aja teman-teman dari subordinating conjunction. Dan ini beberapa contohnya ya teman-teman. Ada ini aku kayaknya nggak bakal, mohon maaf ya, nggak bakal ngejelasin salah satu, mungkin cara makainya aja ya. Yang pertama itu ada comparison, kayak dibagi nih beberapa tipe. Tipe yang pertama itu ada comparison. Comparison itu artinya compare. Dari compare yang artinya membandingkan gitu, kayak membandingkan gitu. Then, rather than itu kan daripada gitu. Whether yang tadi. Terus ada time. Time itu yang tadi after I finish my job gitu. Tergantung waktu gitu. After, as soon as itu kayak secepat aku bisa, until, whenever, know that. Concession itu kayak walaupun, though, although sama even though itu artinya kayak hampir sama, walaupun kayak even though I already finished my homework, I still have another presentation to do. Gitu. Jadi kayak meskipun aku sudah menyelesaikan PR-ku, tapi aku masih ada presentasi nih. Gitu. Itu concession, walaupun gitu. Habis itu ada relative pronouns. Relative pronouns itu kayak who, whoever, whom, whose, whomever. Ini nanti ada gitunya teman-teman, ada materi khususnya. Nanti bakal dibahas di kelas bersinar. Kalau misalnya kalian kepo, itu pantengin terus kapan jadwalnya dan ikutin kelasnya. Relative pronouns gitu. Terus ada reason berdasarkan alasan, condition berdasarkan kondisi, terus ada place berdasarkan tempat gitu, where, and relative adjective that, whatever, which, whichever, dan ada manner, how, as though, as if gitu. Dan teman-teman tadi udah tak kasih contoh nih yang I will pick you up at 9 o'clock after I finish my job. Dan when he was sleeping, someone yelled "pocket" in front of his house. Sekarang teman-teman make a sentence. Ayo kita ngomong bareng lagi, kita diskusi bareng kayak no, make your own sentences. Yuk, ada yang mau nyoba? Oke, maybe. Banyak guys. Maybe boleh. Iya Kak. Mau buat sentence dari conjunction apa? Santai, kalau misalnya mau mikir nggak apa-apa. Although, oke. Lanjut. I went swimming, although it was cold. Oh iya, boleh banget. I went swimming, although it was cold. Kalau misalnya dibalik, although it was cold, I went swimming. Boleh banget. Thank you so much, Mehdi. Lanjut kita ke Adlia. Adlia? Yes. Mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang rather than. Rather than, okay, go ahead. I prefer Gucci rather than LV. Oh, okay. Okay, now we're talking about Gucci and LV. Yes, boleh banget. Aku lebih prefer Gucci daripada LV. Ya, bener banget. Adlia, thank you so much for your answer and your example. It was so unique. Langsung kita lagi ke Halwa. Okay, halo Kak. Halo, mau pilih yang mana? Whereas? Whereas, okay. Okay. Most people travel during pandemic, whereas the government has asked us to keep staying at home to prevent the spread of coronavirus. Okay, that was excellent. That accent is the accent. Thank you so much, Halwa, for your answer. Itu ya teman-teman, cara kita pakai whereas. Lanjut kita ke Zahran. Okay, thank you, Kak. Thank you. I choose if, Kak. Choose yang mana? Sorry. If, Kak. Okay, lanjut. I'll visit your home if my mother let me go. Okay, aku bakal ke rumahmu kalau misalnya
ibuku mengizinkanku. Itu bisa dibalik juga ya teman-teman. If my mother let me go, I will visit your home. Okay, thank you so much, Zahran, for your example. That was such a simple yet it is easy to understand. Lanjut ke Najma. Hai Najma. Hai Kak. Hai, mau pilih yang mana nih? Since Kak. Since, okay. Go ahead. Since the weather was bad, I stayed at home. Oh, boleh. Semenjak the weather kayak cuacanya buruk, dia tuh lebih prefer diam di rumah. Boleh banget. Thank you so much, Najma. Next, Stephanie. Thank you, Kak. Yuk. S, Kak. S, oke, boleh. As he was leaving the house, someone came to his house. Boleh banget, Stephanie. Boleh banget. Oke, thank you so much ya, teman-teman. That was a good example, Stephanie, to be honest. And yeah, thank you so much for your participation. Thank you so much for udah mau aktif dan udah mau ngomong bareng aku di sini. Let's see what is the next slide. Because I don't remember. Wait. Oh yes, I think we're all almost done with today's class. Nggak terasa ya teman-teman, kayak udah hampir selesai aja. Nah, sebelum kita ke games, as I said earlier, I have games for you in order to make sure that you guys are understand with today's class material. Sebelum itu, kita boleh banget teman-teman ini di screen barcode, di scan barcode, di scan barcode, terus dikasih ulasan nih bersinarnya supaya kita bisa melayani kalian, kita bisa ngajar kalian itu lebih baik di masa depan. Itu boleh banget kasih ulasannya, kasih feedback ke kita kayak gimana, apa yang kurang, itu boleh banget supaya kita bisa ngajar kalian itu in the future, kayak we will be better in the future. Boleh banget gitunya sarannya teman-teman. Dan ini bisa ditraktirin bersinar supaya kita bisa berkembang dan kita bisa ngajar kalian itu lebih better, lebih lebih ahli lah gitu, lebih bagus supaya kalian juga ngerti nanti ke depannya. Ini bisa banget di scan barcode keduanya. Dan mungkin sebelum kita ke games, aku mau sedikit preview ya teman-teman. Sedikit preview supaya kalian lebih gampang mengingat. Oke, jadi dari pembahasan kita di kelas ini, there are 3 types of conjunction. Conjunction yang pertama itu coordinating conjunction, itu berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat yang setara. And don't forget about fanboys. Jangan lupa sama fanboys ya, karena di sana itu jalan keledainya kalian. Habis itu ada correlative conjunction, itu berfungsi untuk menghubungkan unsur-unsur yang berpasangan. Kayak misalnya Kylie and Kendall, intelligent and beautiful. Kayak pakai both and, terus nor, terus or, either. Itu jangan dilupain ya teman-teman. Correlative itu pokoknya dua gitu. Dua unsur yang berpasangan. Lalu yang ketiga, subordinating yang baru kita aja lihat itu menghubungkan anak dan induk kalimat. Yang independent and dependent clause. Jadi itu teman-teman materi conjunction pada sore kali ini. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit and we're going to play games together in order to make you more understand about today's class material. Jadi kita bakal nge-games. Yuk main gitu. Sabar aku stop share dulu bentar ya. Kita bakal yes, ini teman-teman udah ada di kolom chat ya. Bantu isi ulasan dan kalian bisa kirim donasi untuk bersinar sehingga kami bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pelajar lainnya. Gitu. Sambil kalian bisa scan barcode, itu aku cari games-nya dulu. Oke?
Sebentar, aku share screen lagi ya teman-teman. Share screen. Ini. Oke, teman-teman udah kelihatan belum? Jadi teman-teman, kita bakal main quizzes. Kita bakal main quizzes bareng-bareng. Dan cara kalian bisa ikut main ini, sabar, aku belum start ya ampun. Oh belum. Jadi kalian itu yang pertama, pencet joinmyquizzes.com. Oh, aku copy aja dulu ya. Copy link address. Ini aku kirim ke everyone. Tuh. Kalian bisa masuk ke sana. Terus di sana itu kalian bakal disuruh masukin kode, dan kodenya itu ya 304-765. 304-765. Ayo, boleh banget kita main game. Oke, 2, 3. Itu ya teman-teman. Lumayan nih, banyak. Kita bakal main games. Oke. Mulai nih. Aku sambil bacaan komen ya teman-teman. Bentar. Lucu banget. Sabar. Masih 44 teman-teman. Ayo yang lain, kita ada berapa partisipan di sini? Yang belum, ayo join. Baru 45 teman-teman. Aku tunggu sampai 17.44 kali ya. Lagi 2 menit. Kak, your accent is something. Thank you, I'm still learning. Aduh, ya ampun. Maaf guys, agak peres ya. Naomi dari Bali. Halo Naomi. Farin. Aku dari Bali. Hai Wilya. Salam kenal. Anne from Tangerang. Halo. Dia dari Jogja. Semangat semuanya. Tuh, udah disemangatin guys. Masih 53. Yuk. Diza. Aku Diza dari Makassar nih. BTW aku juga pengen komunikasi. Iya, semangat Diza ya. Oke, udah mulai menyentuh angka 60 ya, teman-teman. 9. Oke, terus berlanjut. Teman-teman, ini linknya udah aku kirim ya. Yang belum join, ini linknya udah aku kirim. Kalian bisa tinggal masuk, dan di sana bakal dimintain kode, tinggal masukin kode 304765. Oke, udah 17.44. Kita udah 63, 64. Kita mungkin start aja ya, teman-teman. Takutnya juga kehabisan waktu gitu. Dan ayo, udah siapkan teman-teman. Kita bakal tahu nih siapa yang paling bakal ngerti, dan bakal ada rankingnya gitu terakhir. Jadi teman-teman semangat semua. The game starts now. Udah belum nih? Oh, udah. Semangat. Mohon maaf nih, gesit banget ya teman-teman.
Mohon maaf agak ribut ya teman-teman, tapi kayak seru banget. Ini Adila memimpin. Tadi si Yasmin ya memimpin. Oh, seru ya, mohon maaf. Oh, Adila masih memimpin, Say. Wish ramen. Ayo, masih ada yang ngerjain. Semangat. Wow, 70%, 71% accuracy. Kamu hebat banget. Oke, Lucy. Oke, mulai ya naik. Ramen mulai naik, guys. Maaf, Adlia disalib ya. Mohon maaf, tadi aku udah semangat sama Adlia juara 1, tapi Ramen and Lucy dari belakang langsung duar gitu, juara 1 langsung. Oke, udah semua kali ya? Udah semua belum sih? Teman-teman keren-keren semua, 74% accuracy, ya boleh lah. Oke, mungkin. 55. Lagi 1 menit teman-teman, 16.50 aku selesaikan. Kalian udah keren-keren banget. Seru banget. Thank you Najma. Udah selesai nih. Wow, 75% accuracy. Kalian hebat. Keren banget kalian. Salut. Oke. Udah hampir semua yang selesai ya. Aku SS dulu, 75% akurasi. What a achievement. Oke teman-teman, udah 16.50. Aku selesaiin ya. I will end this and yeah. And kita bakal tahu deh nih ranking-rankingnya. Oke, juara 3 Atlia, juara 2 Lucy, dan juara 1 Ramen. Ramen ini kayaknya nama panggung ya, mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Mastered. Kalian udah menguasai materi ini dengan baik teman-teman. 100% semua. Ya ampun kaget. Ya ampun hebat.
Oke, aku stop share ya. Oke teman-teman, aku mau tahu dong siapa sih Ramen? Ramen, coba dong speak up. Kayak mau tahu nih. Siapa nih Ramen? Aku mau nanya. Hai Kak. Hai, Ramen. Gimana tadi kuisnya? Bisa dikasih tahu testimoninya? Deg-degan. tapi tadi pelajaran dari Kak Restu seru banget, makanya jadi cepet nangkepnya. Thank you. Makasih ya udah mau berpartisipasi. Ramen, kalau boleh tahu nih pejuang kampus mana nih? Antrop Unpad Unair Kak. Amin. Semangat, doa terbaik ya buat Ramen gitu. Amin Kak. Yang kedua, tadi siapa yang kedua? Siapa yang ranking 2 tadi? Aku nggak SS guys. Si siapa? Iya boleh. Lucy ya. Mana sih? Siapa sih? Halo. Hai, gimana tadi kuisnya? Menegangkan atau boleh lah gitu. Boleh dikasih testimoni? Ya, seru banget Kak, menegangkan, seru. Terus kayak ini kok cepet banget waktunya. Ternyata juga bener. Alhamdulillah banget kayak berjawab. Yang penting. Makasih banget Kak. Yo, yang penting seru ya, yang penting seru dan kalian ngerti. Emang tujuan dari apa ya kecepatan itu biar ngelatih dari sekarang kayak yang mana nih yang benar kayak selain kalian juga ngerti materinya, kalian juga cepat nanti milihnya kan juga ngelatih kalian buat pendidikan nanti. Dan yang ketiga tadi Atlia ya kalau nggak salah. Boleh dong, aku pengen tahu nih yang mana namanya Atlia, hebat banget tadi. Ramen. Terus halo Atlia, masih di room nggak sih? Ini dia Atlia, halo. Halo. Gimana tadi kuisnya? Gamesnya seru atau susah, perlu belajar lagi atau gimana? Testimoni dong. Kayak cepet banget kayak lagi pas dalam melodi. Iya cepet. Tapi ngerti kan materi yang tadi? Ngerti, soalnya Kak Aris tuh ngajarnya tuh kayak lengkap, terus jelas gitu, terus ngambil contohnya dari yang kegiatan sehari-hari, jadi kayak lebih ngerti, lebih cepat ngerti. Thank you so much Atlia. Kamu pejuang mana nih kalau boleh tahu? Farmasi ITB. Oke, semangat ya, doa terbaik buat Atlia dan teman-teman semua. Oke, mungkin karena kita udah hampir 1,5 jam ya dan kita udah sisa 7 menit, kita mungkin mau foto bersama. Kita mau dokumentasi dulu nih. Gimana kalau misalnya teman-teman on cam dulu deh. Supaya foto doang guys. Supaya nggak aku sendiri nih kayak tukang bakso pakai bucket hat gini. Jadi kayak, ayo dong teman-teman semua. Hai, aduh Naomi. Naomi dari awal ya. Terus teman-teman yang lain boleh dong. Hai Salsabila, hai Novia. Terima kasih Via. That means a lot. Ayo teman-teman yang lain on cam. Kita on cam. Kita mau dokumentasi supaya masuk IG, masuk SG gitu.